Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan kali ini, yaitu perkuliahan embriologi, tepatnya pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021. Yang terhormat Ibu Dr. Sumiati Saadah MSI dan Ibu Epa Pauja MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah embriologi, mohon izin kami dari kelompok 10 insya Allah akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu tentang aborsi. Kelompok 10 terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Nazila Nurlaila dengan NIM 11820600078, Nida Minur Aziza dengan NIM 11820600080, dan Siti Nur Aini dengan NIM 11820600099. Pada presentasi kali ini akan ada beberapa subbahasan, diantaranya pengertian aborsi, klasifikasi, patofisiologi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta bagaimana aborsi dalam pandangan Islam. Menurut Handono, abortus atau aborsi adalah berakhirnya kehamilan melalui cara apapun, baik melalui cara spontan ataupun buatan, sebelum janin mampu bertahan hidup dengan batasan berdasarkan umur kehamilan serta berat badan. Sedangkan menurut Manwaba, abortus atau miscarriage adalah dikeluarkannya hasil konsepsi sebelum mampu hidup di luar kandungan dengan berat badan sekitar 500 gram atau kurang dari 1000 gram. Atau abortus dapat dikatakan dengan terhentinya proses kehamilan sebelum usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Abortus adalah komplikasi umum dari kehamilan dan salah satu penyebab kematian ibu dan janin. Abortus biasanya diawali dengan pendarahan. Insidensi pendarahan ancaman abortus pada trimester pertama terjadi sekitar 20-25% wanita hamil dan 50% berakhir dengan abortus spontan. Dampak fisik yang timbul pasca abortus adalah adanya pendarahan dari sisa-sisa hasil konsepsi, terjadinya robekan rahim atau perforasi akibat dampak dari tindakan medis berupa kerokan kuret yang tekanannya terlalu besar, infeksi dari pertumbuhan bakteri dari sisa produk kehamilan karena kuman endogen, juga mengakibatkan shock karena terjadi pendarahan atau disebut dengan shock hemoragik, dan infeksi berat atau shock endoseptik. Yang selanjutnya ada pengklasifikasian dari abortus. Yang pertama ada berdasarkan pelaksanaannya, abortus terbagi menjadi 2, yaitu keguguran terapeutik dan keguguran buatan ilegal. Keguguran terapeutik ini adalah terminasi kehamilan secara medis atau bedah sebelum janin mampu hidup, dan hampir dari 60% abortus terapeutik dilakukan sebelum usia gestasi 8 minggu dan 88%-nya sebelum minggu ke-12 kehamilan. Kemudian ada keguguran buatan ilegal atau abortus provocatus criminalis. Pengguguran kehamilan ini terjadi tanpa adanya alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum. Yang kedua, berdasarkan kejadiannya, abortus terbagi menjadi 2, yaitu abortus buatan dan abortus spontan. Abortus buatan merupakan tindakan abortus yang sengaja dilakukan sehingga kehamilan dapat diakhiri. Nah, upaya untuk menghilangkan hasil konsepsi ini dapat dilakukan berdasarkan 2 indikasi. Yang pertama, indikasi medis, dan yang kedua adalah indikasi sosial. Pada indikasi medis, menghilangkan kehamilan itu atas indikasi ibu untuk dapat menyelamatkan jiwanya, dapat berupa penyakit jantung, gagal ginjal, ataupun penyakit hati yang berat, ataupun bisa juga ketika ibu tersebut memiliki gangguan jiwa. Yang kedua ada indikasi sosial. Nah, pengguguran kandungan ini dilakukan atas dasar aspek sosial seperti menginginkan jenis kelamin tertentu, tidak ingin memiliki anak, jarak kehamilan yang terlalu dekat, atau belum siap untuk hamil. Nah, yang kedua ada abortus spontan. Abortus spontan ini terjadi tanpa adanya tindakan mekanis atau medis untuk mengosongkan uterus.
Abortus spontan ini merupakan penghentian kehamilan sebelum umur 20 minggu. Kehamilan lengkap dengan berat janin mati kurang lebih sekitar 500 gram. Usia kehamilan dapat mempengaruhi kejadian abortus spontan, di mana sekitar 75% abortus terjadi sebelum usia 16 minggu dan kira-kira 60% terjadi sebelum 12 minggu. Paling sedikit 80% diantaranya dari seluruh kehamilan berakhir secara spontan sebelum wanita yang bersangkutan atau tenaga kesehatan menyadari adanya kehamilan. Yang ketiga ada berdasarkan gambaran klinis. Nah, pada gambaran klinis ini abortus tergolong ke dalam abortus yang spontan dan terbagi ke dalam 8 jenis. Yang pertama ada keguguran mengancam atau abortus imminens. Abortus imminens ini merupakan hasil kehamilan di mana janinnya belum hidup. Namun apabila terus dilanjutkan, maka akan mengancam nyawa dari ibu ataupun janinnya. Yang selanjutnya ada keguguran tak terhalangi atau abortus insipiens. Abortus insipiens merupakan pendarahan intrauterin sebelum kehamilan lengkap berumur 20 minggu dengan dilatasi serviks berlanjut, tetapi tanpa pengeluaran hasil konsepsi. Pada abortus ini, kemungkinan terjadi pengeluaran sebagian atau seluruh hasil konsepsi dengan cepat. Yang ketiga ada keguguran tidak lengkap atau abortus incompletus. Abortus ini terjadi sebelum usia gestasi 10 minggu. Janin dan plasenta biasanya keluar bersama-sama. Bila kehamilannya lebih besar, akan terjadi sisa kehamilan, sehingga diperlukan tindakan medis berupa kuretase. Kemudian ada keguguran lengkap atau abortus completus. Keguguran ini merupakan pengeluaran semua hasil konsepsi dengan umur kurang dari 20 minggu kehamilan lengkap. Seluruh hasil konsepsi sudah keluar dan rasa sakit berhenti, tetapi pendarahan bercak akan menetap selama beberapa hari. Yang kelima ada keguguran berulang atau abortus habitualis. Abortus spontan jenis ini terjadi berturut-turut sebanyak 3 kali atau lebih tanpa diketahui sebab yang jelas. Namun penyebab terjadinya abortus ini berkaitan dengan penyebab umum seperti faktor genetik, faktor hormonal, faktor plasenta, dan faktor infeksi. Yang selanjutnya ada keguguran dengan infeksi atau abortus infeksiosa. Nah, keguguran ini disebabkan oleh tindakan abortus provocatus criminalis oleh tenaga yang tidak terlatih atau dukun. Sebagian besar dalam bentuk tidak lengkap dan dilakukan dengan cara yang tidak legal. Tentunya keguguran ini juga memerlukan tindakan medis yang khusus. Selanjutnya ada keguguran tertunda atau misabortion. Terhentinya proses kehamilan muda pada embrio atau janin berumur kurang dari 20 minggu, tetapi hasil konsepsi tertahan dalam rahim selama lebih dari 6-8 minggu. Rasa sakit dan nyeri tidak dirasakan oleh ibu hamil, namun serviks agak kaku dan sedikit terbuka, uterus mengecil dan melunak secara irregular. Yang terakhir ada kehamilan anembryonik atau blight ovum. Kehamilan ini merupakan kehamilan di mana mudigoh dan kantong kuning telur tidak terbentuk sejak awal kehamilan, namun kantong gestasi tetap terbentuk. Kelainan ini merupakan kehamilan yang dapat berkembang walaupun tidak ada janin di dalamnya. Pada usia kehamilan 14-16 minggu, maka akan terjadi abortus spontan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Siti Nuraini dengan NIM 11820600099 akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu tentang patofisiologi abortus. Rahmani mengemukakan bahwa pada permulaan abortus terjadi pendarahan dalam desidua basalis yang diikuti nekrosis jaringan di sekitarnya. Hasil konsepsi terlepas sebagian atau seluruhnya sehingga merupakan benda asing dalam uterus. Hal ini menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan hasil konsepsi. Hasil konsepsi pada abortus dapat dikeluarkan dalam berbagai bentuk. Ada yang hanya kantong amnion kosong atau tampak di dalamnya benda kecil tanpa bentuk yang jelas, dan ada yang berupa janin lahir mati.
Pada janin yang telah meninggal dan tidak dikeluarkan dapat terjadi proses mumifikasi, yaitu janin mengering dan karena cairan amnion menjadi kurang oleh sebab diserap, maka menjadi agak gepeng. Dalam tingkat lebih lanjut menjadi tipis seperti kertas perkamen. Kemungkinan lain pada janin mati yang tidak lekas dikeluarkan ialah terjadinya maserasi, yaitu kulit terkelupas, tengkorak menjadi lembek, perut membesar karena terisi cairan, dan seluruh janin berwarna kemerah-merahan. Lalu di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya abortus. Yang pertama adalah faktor ibu, yang kedua faktor ayah, dan kemudian faktor janin. Untuk faktor ibu sendiri dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal ini dipengaruhi oleh usia, kemudian dipengaruhi oleh paritas. Paritas ini merupakan banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai oleh perempuan. Lalu ada faktor jarak kehamilan, riwayat abortus sebelumnya, faktor genetik, faktor anatomik, infeksi hormonal, faktor hematologik, penyakit debilitas kronik, serviks inkompeten, cacat uterus, gamet yang menua, dan trauma fisik. Lalu untuk faktor eksternalnya ini bisa dipengaruhi oleh sosial budaya, pendidikan, status ekonomi, pekerjaan, alkohol, faktor lingkungan dan pemakaian obat, dan juga merokok. Lalu ada faktor ayah. Translokasi kromosom pada sperma dapat menyebabkan abortus, di mana abnormalitas kromosom pada sperma berhubungan dengan abortus. Lalu kemudian ada faktor janin. Kelainan yang menyebabkan abortus spontan yaitu kelainan telur, kerusakan embrio dengan adanya kelainan kromosom, dan abnormalitas pembentukan plasenta atau hipoplasi tropoblas. Baik, selanjutnya kita akan membahas aborsi dalam pandangan agama. Kalau misalnya mengutip dari Bunda Teresa, itu menyampaikan bahwa penghancur perdamaian yang paling hebat adalah aborsi. Karena jika seorang ibu mampu membunuh anaknya sendiri, apa alasan yang tersisa bagi kita untuk tidak membunuh satu sama lain? Tak ada lagi. Itu menurut Bunda Teresa. Selanjutnya itu aborsi dalam pandangan Islam. Dengan saya Nazila Nur Laila dengan NIM 11820600078. Aborsi. Istilah aborsi itu secara bahasa berarti keguguran kandungan, yang pengguguran kandungan atau membuang janin. Yang dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Nah, aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya haram, ada juga yang mubah dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang aborsi. Uraian Al-Quran tentang proses pembuahan memang tidak diungkapkan secara terinci mulai dari awal sampai akhir, melainkan disampaikan secara umum dan global. Ayat yang bisa kita jadikan acuan ketika berbicara tentang aborsi, yang pertama ada Quran Surat Al-Isra ayat 31, ada Quran Surat Al-Isra ayat 33, Quran Surat Al-An'am ayat 151. Kemudian ada hadis dari Rasulullah yang membahas aborsi, itu dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Hudud, kemudian Kitab Al-Bad Al-Khalq. Nah, dari uraian-uraian tersebut kita bisa ambil beberapa poin pentingnya. Yang pertama ada beberapa pendapat ulama mengenai aborsi. Yang pertama adalah aborsi sebelum ditiupkan ruh. Kalangan ulama fikih berbeda pendapat nih dalam menetapkan hukum ini. Hal ini dapat diuraikan seperti pertama, aborsi itu diperbolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Zaidiyah sebagai mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i. Yang kedua, dibolehkan apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksud adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain apabila anaknya setelah lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
Yang ketiga adalah makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan ruh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Yang keempat, yang terakhir adalah haram melakukan aborsi sekalipun belum ditiupkan ruh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim meskipun belum sampai 40 hari tidak boleh dikeluarkan. Ini pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri. Yang kedua adalah aborsi sesudah ditiupkannya ruh. Ulama fikih sepakat bahwa aborsi terhadap kandungan yang telah menerima ruh hukumnya adalah haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah, Quran Al-Isra ayat 31, 33, Al-An'am ayat 51, yang setelah kita baca sebelumnya di slide sebelumnya. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh, yaitu dengan membayar gurah atau budak laki-laki atau budak perempuan. Demikian pula jika melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar gurah, sebagian ulama fikih diantaranya mazhab Zahiri bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat, yaitu memerdekakan budak, dan jika tidak mampu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga wajib memberi makan fakir miskin 60 orang. Yang ketiga adalah aborsi karena darurat. Ya, namanya juga darurat ya. Jadi aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut dengan keadaan darurat. Seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu, ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehannya ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu. Nah, pendapat ini pun didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fikih juga mengatakan bahwa apabila terdapat 2 hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Nah, begitulah pandangan Islam terhadap aborsi. Baik agama Islam maupun agama Kristen pun keduanya tidak menganjurkan aborsi, tapi dengan syarat-syarat tertentu seperti yang tadi sudah disebutkan, aborsi dalam pandangan Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada yang masih belum dipahami serta ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.